Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Shalom, selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada, jemaat yang terkasih dalam Yesus. Hari ini sebelum kita beraktivitas dalam minggu ini, mari kita mendengarkan firman sejenak. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam saat ini Tuhan, di pagi hari ini, kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai contoh yang akan kami lakukan, sebagai firman dalam kehidupan kami untuk menghidupi firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman ini dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, surat 2 Timotius 4 ayat 22. Ini merupakan surat kepada Timotius yang terakhir dan pasal juga ayat yang terakhir. Saya akan bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Tuhan menyertai rohmu dan kasih karunia menyertai kamu. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan perkataan terakhir yang dicatat dalam Alkitab, yang ditulis ketika Paulus itu menunggu mati syahid di penjara. Dari sudut pandang dunia, hidup Paulus akan berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan. Yang pertama itu, selama 30 tahun Paulus meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Yang diperolehnya hanya penderitaan, kebencian dari bangsanya. Namun pelayanannya telah berhasil mendirikan banyak gereja, banyak persekutuan, banyak orang-orang Kristen yang beriman. Kini di penjara semua dengan sahabat-sahabatnya kecuali Lukas. Paulus juga akan menghadapi kematian. Keadaan ini seolah-olah menunjuk kepada kegagalan, bukan hanya kepada orang-orang yang melihat bahwa Paulus ini adalah seorang yang dulunya orang yang dihormati, namun pada akhirnya setelah pelayanannya dia adalah orang yang dibenci, dan pada akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya bagi Tuhan dalam pelayanannya. Namun apa yang penting, sampai sekarang hampir 2000 tahun setelah Paulus itu hidup, pengaruh Paulus sebenarnya melebihi pengaruh dari seluruh hamba-hamba Allah yang ada dalam kerajaan-kerajaan, dalam tulisan-tulisan. Mengapa demikian? Karena kita bisa hitung ada 12 surat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru merupakan tulisan dari Paulus, ataupun bisa dikatakan karya Paulus. Maka dari itu banyak perkataan-perkataan atau pemikiran-pemikiran Paulus yang diadopsi gereja-gereja masa kini untuk menjadikan dasar atau diakui sebagai firman Tuhan. Secara umum memang surat 2 Timotius adalah catatan Paulus sebelum kematiannya. Ia adalah sebuah seorang rasul yang tidak secara langsung bisa bertemu dengan Yesus, namun dia begitu militan dalam pelayanan pekabaran Injilnya. Orang-orang Kristen mengikuti dan menyembah tentu saja Yesus, juru selamat kita, warisan dari gereja-gereja Kristen pada zaman Paulus yang
berkembang, itu diadopsi atau banyak dikembangkan sampai sekarang. Paulus mendirikan banyak gereja di Perjanjian Baru. Dia juga menulis banyak surat yang menjadi dasar bagi kita untuk mengerti akan kasih karunia Allah. Sebelum meninggal, Paulus tentu khusus tertuju akan situasi untuk mengingatkan Timotius. Demikian pada surat 2 Timotius ini, agar di dalam penganiayaan yang besar ia tetap setia kepada Kristus, berpegang teguh pada kebenaran yang murni yang dihadapi pada saat itu di gereja. Tetapi bagi Paulus ini hanya gangguan kebisingan saja. Bahkan bisa dibilang hanya sebuah diskusi di luar topik. Yang penting hati Paulus sebenarnya tidak peduli baik tidak waktunya, harus bekerja keras untuk memberitakan Injil. Dengan cara berjanji, bersumpah, ia berpesan kepada Timotius bahwa hidupnya akan segera berakhir dan dia harus menyerahkan tongkat estafet pelayanan itu kepada Timotius, sehingga tugas-tugas yang prioritas bagi Paulus itu sudah menjadi tugas-tugas Timotius pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita fokus dulu ke bahan renungan kita hari ini. Mengingat dari pekabaran Paulus yang begitu, pelayanan Paulus yang begitu luas, maka hari ini kita terfokus kepada kata Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dalam beberapa terjemahan dan beberapa literatur juga ada yang mengartikan bahwa Tuhan ini menambahkan kata Tuhan Yesus yang menyertai kamu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kalimat yang pertama itu menuju kepada objek yang tunggal. Tuhan menyertai rohmu dibuat dalam huruf kecil yang artinya bukan hal yang mutlak. Namun ini merujuk kepada seseorang yang memang benar-benar diberkati atau disalurkan berkat oleh Paulus kepadanya, yaitu kita bisa lihat di sini adalah Timotius. Tuhan menyertai Timotius, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Nah, pernyataan yang kedua ini, berkat yang kedua ini lebih meluas lagi karena digunakan di situ kata kamu yang berarti jamak atau banyak orang yang di situ. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil, Tuhan menyertai Timotius sebagai pelayannya, namun juga dalam perjalanan pelayanan di gereja itu, kasih karunia juga menyertai jemaat Tuhan. Ini bisa menjadi renungan bagi kita bahwa di dalam pekabaran Injil, di dalam pelayanan kita, banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa ambil, seperti tema tahun GBKP tahun 2023 ini, yaitu jemaat sebagai pelaku aktif pelayanan. Dalam pekabaran Injil, ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka tidak sedikit yang bisa kita lakukan. Bahkan dari talenta sekecil apapun, penyertaan Tuhan akan membuat talenta itu menjadi besar dalam pelayanan. Mungkin kita punya memimpin sebuah persekutuan, kita pernah memimpin sebuah kelompok, kita pernah memimpin atau membawa atau mengatasi beberapa orang. Tapi sebenarnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bersama-sama bekerja, bukan hanya sebagai atasan, bukan yang otoriter. Namun demikian, pemimpin yang begitu akan merasa bahwa banyak hal yang harus dikerjakannya, sehingga dalam kepemimpinannya itu sudah menjadi pelayanan yang berarti sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang dilakukan Paulus. Paulus itu pemimpin. Paulus itu adalah seorang, bisa dikatakan orang yang bisa dikatakan atasan. Tapi dalam teladan yang diberikan Paulus atas kerja keras yang diberikannya selama ini, ternyata Paulus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa pemimpin persekutuan dalam pelayanan itu adalah orang yang disertai oleh Tuhan, yang menganggap dirinya sama seperti orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara masalah penginjilan, atau kalau kita di GBKP sering katakan berita si meriah atau kabar gembira, kabar baik itu. Apakah penginjilan itu sudah menjadi prioritas dalam hidup kita? Dalam segala tingkah laku kita,
Ketika Allah telah menyertai kita, Allah memberikan rohnya kepada kita, maka pengkabaran kabar baik itu harus nampak dari setiap perbuatan, dari setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, karena kita adalah Injil yang hidup, kabar baik yang hidup. Apakah Allah menggerakkan kita untuk memberitakan Injil kepada teman atau kerabat hari ini melalui apapun yang bisa kita lakukan hari ini? Atau mungkin kerabat lama yang sudah tidak bertemu, bagaimana usaha kita untuk memperkenalkan baik secara langsung atau secara tidak langsung Injil Kristus itu kepada dia? Itu tugas kita hari ini, karena ayat ini adalah ayat pengutusan, ayat untuk memberikan berkat kepada Timotius, sehingga Paulus juga ingin mengatakan kepada Timotius bahwa pemimpin gereja itu, penginjil itu adalah pemimpin penginjil yang bersungguh-sungguh. Mari kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah dalam hidup kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kegiatan kita, sudah melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi Injil yang hidup dalam kehidupan ini? Mari kita bersama-sama merenungkannya. Untuk itu, mari kita tutup renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi firman yang hidup, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di dalam surga, hari ini kami tidak hanya ingin mendengarkan firman, tapi kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat firman yang Engkau berikan pada kami hari ini. Tuhan, Engkau juga berkati kami. Hari ini adalah hari pertama dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Apapun yang menjadi aktivitas jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur Tuhan. Kami bisa berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkasih, yang tergabung dalam persekutuan permingguan P3S, persekutuan permingguan Sampit Tuhan, yang sedang berkembang dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mulai berkembang di sana, pelayanan-pelayanan GBKP. Tuhan memberkati setiap program-program yang direncanakan. Tuhan memberkati setiap pengurus-pengurus, pertua diaken, runggun-runggun yang membimbing, yang menjadi runggun kerjasama untuk permingguan P3S dan permingguan Sampit ini. Tuhan yang memberkati. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap pelayan-pelayan yang ada di sana, vikaris, pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus-pengurus kategorial, semuanya Tuhan yang memberkati. Berikan hikmat, kepintaran dalam menghadapi setiap pelayanan yang dia lakukan. Bapa di dalam surga, kami serahkan kedua kelompok persekutuan permingguan ini. Kiranya Tuhan yang terus memajukan pelayanan agar dapat menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah persekutuan GBKP dimanapun berada. Bapa, ini doa kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melingkupi kami. Ampunkanlah kami akan segala salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak menyebut diri kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang penuh sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua.